Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nurmala. Saya dari Prodi Informatika 2017. Jadi, di sini saya akan menjelaskan subbab 4.3 yang dimana teorema dasar kalkulus pertama. Oke, selanjutnya. Untuk teorema dasar kalkulus pertama, yang pertama itu ada turunan fungsi f adalah fx sama dengan limit h sampai 0, f x plus h minus fx dibagi dengan h. Kemudian untuk integral tentu, itu ada integral batas atas sama dengan integral batas bawahnya. Fx dx sama dengan limit b1 hingga 0, sigma ni sama dengan 1, fx1 dikali dengan delta 1. Oke, untuk selanjutnya, itu ada kecepatan benda pada waktu T diberikan oleh V sama dengan Ft 1/4 R pangkat 3 plus 1. Ya. Kita tentukan bahwa jarak yang ditempuh sejak waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3. Jadi teman-teman bisa lihat rumusnya. Jadi limit X sampai dengan T terhingga sigma N I sama dengan 1 FTI dikali delta T sama dengan 129 dibagi 16. Kemudian, untuk selanjutnya, dengan menggunakan istilah dari subbab 4.2, sekarang kita melihat bahwa jarak yang ditempuh sejak waktu T sama dengan 0 sampai waktu T sama dengan 3 dengan integral tentu. Jadi teman-teman bisa lihat rumusnya ya di sini. Kemudian untuk selanjutnya, itu ada karena kecepatan adalah positif untuk semua T lebih besar sama dengan 0, jarak yang ditempuh selama waktu atau T sama dengan posisi benda pada waktu T. Jika kecepatan negatif untuk suatu nilai T, maka benda akan bergerak mundur pada waktu R. Dalam kasus ini, jarak yang ditempuh akan tidak sama dengan posisinya. Kita dapat menggunakan penalaran yang sama untuk mencari bahwa jarak S yang ditempuh sejak waktu T sama dengan 0 sampai waktu T sama dengan X. Jadi, di sini ada Sx sama dengan integral untuk batas atasnya ada 1, untuk batas bawah 0, untuk Ft dikali dt. Kemudian untuk selanjutnya, itu ada pernyataan yang sekarang kita hadapi adalah apakah turunan S itu. Jadi karena turunan dari jarak yang ditempuh selama kecepatan selalu positif adalah kecepatan kita mempunyai. Jadi S aksen X sama dengan V sama dengan Fx. Kemudian dalam perkataan lainnya, jadi dx dikali Sx sama dengan d per dx integral batas atas batas bawah Ft kali dt sama dengan Fx. Oke, untuk selanjutnya untuk istilah ada 4 istilah. Jadi yang pertama, integral tentu tak tentu integral Fx dikali d sama adalah keluarga fungsi x-nya. Kemudian untuk istilah kedua, integral tentu batas atas bawah Fx dx adalah bilangan, asalkan bahwa A dan B tetap. Kemudian untuk istilah ketiga, jika limit atas dalam integral tentu adalah variabel x, maka integral tentu. Misalnya nih, integral batas atas bawah, atasnya B, bawahnya A, Fx dikali dt adalah fungsi x. Kemudian untuk istilah terakhir atau istilah yang keempat, fungsi terbentuk Fx sama dengan integral batas atas 1 dan bawah Ft dt disebut fungsi akumulasi. Kemudian selanjutnya, untuk teorema pertama, teorema A, teorema dasar kalkulus pertama. Misalkan F kontinu pada interval tertutup A, B, dan misalkan X sembarang titik atau variabelnya. Dalam A, B, maka D per dx integral batas atas bawah Ft dikali dt sama dengan Fx. Untuk sketsa bukti bisa teman-teman lihat di sini ya. Kemudian untuk teorema B atau teorema kedua, yaitu sifat perbandingannya. Jika F dan G
terintegrasikan pada AB dan jika fx lebih kecil sama dengan gx untuk semua x dalam AB, maka menghasilkan ini ya. Dalam bahasa tak resminya tetapi deskriptif, kita katakan bahwa integral tentu mempertahankan pertidaksamaannya gitu. Kemudian untuk teorema C atau teorema yang ketiga itu sifat keterbatasan. Nah, jika f terintegrasikan pada A, B, maka jika M lebih kecil sama dengan Fx, lebih kecil sama dengan M untuk semua X dalam AB, maka menghasilkan ini ya. Maka akan memperoleh ini. Oke, untuk teorema terakhir atau teorema keempat, kelincaran integral tentu. Misalnya bahwa F dan G terintegrasikan pada AB dan K adalah konstantanya. Maka KF dan F plus G adalah terintegrasikan. Nah, jadi ada 3 pernyataan. Ini untuk pernyataan pertama, pernyataan kedua, dan pernyataan ketiga. Oke. Untuk selanjutnya ada contoh soal ya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Jadi penyelesaiannya kita langsung sedia ke penyelesaiannya. Nah, jadi di sini kan tadi mengatakan bahwa d per dx integral 41 tan kuadrat cos u kali du. Pi per 2 lebih kecil x lebih kecil 3 pi per 2. Jadi untuk penyelesaiannya d per dx integral 1 sampai 4 tan kuadrat dikali u dikali cos u du sama dengan d per dx minus integral 1 4 sampai 1 tan kuadrat u cos u dikali du ya. Jadi untuk minusnya kita pindah ruas, jadi dx yang kita negatifkan adalah dx d per dx-nya. Jadi untuk integral 1 4 tan kuadrat dikali u cos u dan dikali du sama dengan minus tan kuadrat dikali x dikali cos x ya. Kemudian untuk contoh soal kedua, untuk contoh soal kedua, sebuah benda di titik asal pada waktu t sama dengan 0 mempunyai kecepatan diukur dalam meter per detik. Jadi penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini bahwa FA sama dengan integral 0 sampai A, Vt dt sama dengan 0 sampai 100, V dikali T dt plus integral 100 sampai A, V dikali T dan dt-nya. Jadi setengah kali 40 kali 2 plus 10 kali 2 ditambah 1 per 2 dikalikan 40 dikalikan 2 plus 100 sampai 2, sampai A maaf, dikali 5 dikurang T per 20 dt. Jadi sama dengan 120 plus 1 per 2 A dikurang 100 dikali 5 kurang A per 20. Jadi hasilnya minus 130 plus 5A minus 140 A kuadrat. Jadi untuk penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini untuk selanjutnya. Jadi FA-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi banyak lagi contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan, yang bisa teman-teman contohkan dari apa yang saya jelaskan. Jadi teman-teman harus banyak latihan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.